sesi kinerja penyedia. Malam hari ini bersama Pak Mustafa Kamal dan kami berdua, saya Mutiara dan Ibu Sinta akan mengawal sampai selesai. Cela mengawal enggak kok Pak, nemenin aja biar Bapak nggak gugup. maaf ya Pak, bercanda, jangan aman. Aman. Nanti abis setelah materi selesai baru kita tanya jawab ya Pak ya. Kalau nanti saya ngilang bentar berarti lagi di jalan. Oke ya Pak, selamat memulai. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar ya? Dengar Pak, dengar. Oke. Baik, Bapak Ibu, selamat jumpa lagi di sesi ketiga atau malam ketiga ini. Kita akan lanjutkan sharing kita sampai tuntas sesuai dengan target pembelajaran yang telah kita sepakati bersama. Pada sesi yang ketiga ini kita akan coba meng-share dan mengeksplor studi kasus dan teknik menilai, kemudian tindak lanjut dan evaluasi. Kemarin kita sudah membahas, kita ingatkan kembali Bapak Ibu ya, di hari pertama, sesi pertama, kita sudah mengupas bahwa penilaian kinerja penyedia sudah menjadi mandat Perpres, kemudian penilaian kinerja penyedia ada hubungannya dengan pengadaan barang jasa, apalagi para pelakunya juga akan dinilai kinerjanya oleh pimpinan dan tentu akan berpengaruh ke kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan kita tahu juga tujuan penilaian kinerja penyedia cukup banyak, diantaranya untuk menilai apakah penyedia berprestasi atau wan prestasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, mendorong perubahan perilaku penyedia yang tadinya mungkin ada 1-2 potensi atau bahkan ada yang sampai ekstrim berniat melakukan penyimpangan, tapi bisa diubah karena mungkin faktor hasil penilaian kinerjanya tidak baik dan akan menjadi bumerang bagi mereka. Kemudian manfaatnya tentu kalau kita sudah tahu prestasi, ya reward diberikan. Reward bisa bentuk pembayaran, bisa juga reward bentuk pengadaan yang lainnya yang tentunya masih memungkinkan untuk menunjuk dia, entah itu melalui pengadaan langsung dan sebagainya. Nah, kemudian hari kemarin kita telah sharing bagaimana peran PA, KPA, PPK, Pokja, dan pejabat pengadaan. Bahwa setiap para pelaku pengadaan tersebut ternyata menurut Perpres dan Perlem LKPP itu mempunyai andil di dalam penilaian kinerja penyedia. Memang di Perpresnya yang muncul klausul menilai kinerja penyedia itu hanya PPK, yaitu di tugas yang terakhir huruf O. Tapi kalau kita kemarin ingat kembali, ada repeat order, ada kemungkinan rapat persiapan kontrak, ada juga pemutusan kontrak, ada juga pemberian kesempatan kepada penyedia. Yang kita tahu menurut Perpres 16/2015, yang berwenang membuat ikatan perjanjian adalah PA, KPA. Artinya, kalau yang menilai kontrak itu adalah PA, KPA, maka walaupun tugas menilai kinerja penyedia ada di PPK, maka PA-KPA juga harus mengasuran, meyakini hasil penilaiannya itu, karena akan jadikan dasar untuk memutus kontrak atau menambah pemberian kesempatan. Nah, kemarin juga kita sudah diskusi, sharing bagaimana indikator kinerja dikembangkan. Secara best practice, ya intinya indikator itu adalah tanda-tanda bahwa sebuah kinerja itu tercapai. Nah, tanda-tanda itu kita linkkan, kita hubungkan dengan apa? Yang paling mudah, yang paling ini ya sudah kita ambil mandat dari Perpres berupa tanggung jawab penyedia. Jadi ada area kinerja penyedia. Dan kemudian parameternya menggunakan apa? Ukurannya menggunakan apa? Binary, persen, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas sekarang studi kasus, ya, memberi gambaran bagaimana how to. Nah, ini yang paling krusial nih, how to melakukan kinerjanya. Baik, ini kemarin kita sudah memberikan contoh, walaupun contohnya sederhana ya, di sesi 2 kemarin. Ini sebenarnya
embrio kita menyampaikan how to menilai capaian kinerja, tentu dengan sangat sederhana contohnya. Kenapa kita katakan sederhana? Yang pertama, area kinerja penyedia sudah kita ambil dari tanggung jawab yang ada di Perpres 16, tapi bobotnya kita pukul rata sama rasa. Dan real di prakteknya tentu kemungkinan nggak seperti ini, ya, tergantung dari kebutuhan. Demikian juga indikator kinerjanya kita menggunakan kalimat yang abstrak, indikator kinerja 1, 2, dan diasumsikan masing-masing 2. Tentu nanti prakteknya kemungkinan nggak seperti ini, tergantung kebutuhan. Demikian juga bobot indikator kinerjanya akan dicontoh ini disamakan gitu ya. Nah, kemarin parameter yang kita gunakan cara menilainya menggunakan binary, ya tidak. Padahal kalau dalam praktek yang real kemungkinan tidak hanya binary, ada persentase, ada skala Likert dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa menilai capaian masing-masing dari indikator kinerja. Dan endingnya inilah capaian dari total pelaksanaan yang dibagi per masing indikator, dan ketemulah capaian penilaian kinerja penyedia PT Kadang Laba ini 80 nilainya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan embrio how to-nya kurang lebih seperti ini. Nah, dan yang tidak boleh lupa, di sini juga perlu waspada karena ada teknik menilai yang kalau angkanya semakin besar, semakin baik, maka menggunakan cara menilai yang seperti biasa Bapak Ibu kita lakukan, ya, capaian kinerja real bagi target. Tapi kalau semakin tinggi angkanya, kemudian ternyata semakin tidak baik, maka pengukurannya menggunakan rumus yang seperti ini. Contohnya apa? Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan, kalau targetnya misalnya dia 100 hari misalnya nih targetnya, ya. Targetnya dia 100 hari. Tapi realnya dia tercapai cuman 80 hari realnya, ya. Realnya tercapai cuman kalau kita buka di sini, ya, target di sini Bapak Ibu ini target dengan target, ya. Main sama main berarti plus, jadi 2 target, ya. Di sini main real dibagi real, dikurangi real dibagi target. Nah, di sini berarti targetnya 100, realnya 80, ya, 80 hari misalnya, berarti 80 kali 2 itu ada 160. Nah, ini target, ya. 2T berarti 200 dikurangi dengan berapa nih realnya? 2T ini 2T min R real bagi target. Oh, ini rumusnya kurang pas nih, ya, mohon maaf nih Bapak Ibu nih. Jadi intinya mau kita sampaikan harusnya jadinya 180, ya, 2R berarti, ya, harusnya 160 dikurangi dengan 100. Nah, dia ketemunya 60 dibagi dengan 100. Nah, dia cuma 60%. Misalnya, ya, mohon maaf nih, ini waktu kita akan kasih pencerahan berikutnya nih, karena rumusnya ternyata yang kita ambil salah nih. Harusnya intinya ini Bapak Ibu, kalau targetnya itu 100 tapi tercapai cuma 80 kan jelek. Nah, jelek nggak bisa pakai ini rumusnya. Nah, rumusnya nanti kita perbaiki. Mohon maaf nih ada salah teknis ambil rumus nih. Baik, berikutnya. Nah, kita kasih contohnya secara best practice. Sekali lagi kita sampaikan secara best practice. Kenapa best practice? Karena yang pernah dikembangkan oleh kawan-kawan melalui modul yang ada di LKPP di sini, ya. Contohnya dibagi area kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Ada kinerja teknis barang, ada keandalan, ada waktu pengiriman, ada ketersediaan. Nah, inilah area kinerjanya ada di sini, ya. Kualitas, ya. Seperti yang mirip seperti kayak di Perpres, area kinerja mirip-mirip di sini
kualitas, kualitas, ada ketersediaan, nah, ini dikembangkan ketersediaan, ini area kinerjanya. Nah, indikatornya dikembangkan. Namanya kualitas berarti kinerja teknis. Namanya kualitas berarti terkait dengan kehandalan. Namanya kualitas, nah seperti itu. Jadi yang dikembangkan seperti yang ada di best practice, seperti ini ya. Waktu pengiriman juga demikian. Nah, bobot ini pun ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dilanjutkan di sini ada lagi area kinerja berupa layanan atau daya tanggap. Daya tanggap ini dikembangkan lagi, kriteria indikator kinerjanya ada seperti ini, ada dukungan pada saat testing dan sebagainya. Demikian juga harga. Nah, uniknya di contoh best practice ini disebutkan angkanya 56 bobotnya. Bobot total bobot ini 56. Kenapa? Karena asumsinya di perusahaan atau di organisasi itu sudah menentukan untuk pengadaan item di sini misalnya di alat ya, alat itu penyediaannya itu hanya akan dianggap mampu kalau sudah mencapai angka 56 ini. Berarti kalau melebihi lebih bagus, kalau kurang tidak akan masuk rating lah. Seperti kayak kita tuh punya rating di Gojek misalnya ya. Pokoknya kalau bintang 3 nggak akan dapat order itu. Nah, gitu seperti ini kira-kira ya. Ditentukan seperti itu oleh organisasi. Nah, ini area kinerja, kemudian indikator. Nah, kemudian andai kata nih di sini ya, di masing-masing ini kan baru bobot. Bobot ditentukan nih, bobot ya. Bobot ditentukan. Nah, mau menilai menggunakan apa? Kalau contoh yang tadi kemarin itu kita menggunakan binary ini, yang ini ya, kita menggunakan binary. Nah, kita coba contoh yang ini, kita menggunakan misalnya nih, nah ini ya, kita menggunakan skala Likert. Skala Likert itu di sini misalnya ya, dianggap nilainya 4 kalau sangat baik atau 100% tercapai misalnya, atau baik. Nah, ini pun akan ditentukan oleh organisasi sesuai dengan pedoman arahan yang ada dasar regulasinya. Nah, demikian. Nah, coba kita simulasikan. Nah, di sini ya skala Likert tadi sudah diterapkan, contoh di sini ya sesuai yang ada di best practice. Nah, untuk kinerja teknis ini nilainya dia 3. Tapi untuk kinerja pengiriman dia nilainya optimal nih. Nah, 4 gitu ya. Skala Likert. Nah, tinggal dikalikan ini jadinya 30. Ini 3 dikalikan 3 ini jadinya 9. Nah, di sini masing-masing indikator ini bobotnya mendapatkan bobot yang beda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contoh ini bobotnya 10 dibagi dengan ini ya 4, ada 2, ada 2, ada 2. Nah, ini pembagiannya tergantung kebutuhan. Kembali ke contoh sini. Nah, maka masing-masing ini ya akan dikembangkan ya sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Walaupun ini contohnya mungkin tidak begitu sempurna, tapi nanti kita akan kasih contoh perhitungan yang langsung menggunakan Excel ya. Kita nanti cek. Oke, ini nah contoh berikutnya sampai seperti ini. Singkat cerita, di sini kita lihat ya Bapak Ibu, yang bobot kinerja penyedia B itu dapat 81%. Dari mana? Dari capaian ini kalikan dibagi 224. 224 dari mana? 224 kalau andai kata nilai semua nilai dapatnya 4, itu isinya 224. Nah, itu kira-kira ya. Jika nilainya semuanya 4, maka 224. Jadi capaiannya dibagi dengan, nah inilah nilainya. Sebenarnya kalau kita ingat kembali atau kita coba telaah kembali dengan yang biasa dipakai oleh Pokja dalam menilai kriteria teknis, nah yang sistem nilai ya,
dan harga ya, kombinasi dengan harga yang pakai sistem nilai itu ya sebenarnya substansinya ya substansi seperti menilai kinerja penyedia, tapi hanya kinerja komitmen kesanggupan untuk memenuhi teknis dan harga yang telah ini, belum kinerja nyata. Baik, nah ini kita ambil contoh yang sederhana. Setelah dilakukan penilaian ada kinerja A, penyedia A, ada B, ada C, gitu ya. Nah ini aspek area kinerjanya yang digunakan, maka ternyata dinilai C yang unggul. Nah ini kalau dalam masuk database ke organisasi, maka organisasi jika membutuhkan sesuatu yang di mana penyedianya itu ada 3 ini, tinggal merujuk ke C ini. Penyedia yang lain tidak akan dijadikan sumber mendapatkan barang atau jasa. Nah, apakah nilai ini akan tetap? Ya tergantung C. Kalau C itu lama-lama nanti ternyata ini bisa jadi mungkin nilai di layanannya dia akan jeblok di sini ya. Misalnya ternyata tahu-tahu tinggal 15 misalnya 50%. Nah, dia akan turun. Nah, maka penyedia yang lain dijadikan sumber untuk pengadaan barang jasa. Jadi ke A misalnya. Ini sebenarnya juga diterapkan juga ya kalau misalnya kalau di Pokja itu kan kadang-kadang misalnya ada pemenang. Nah, ada cadangan 1, cadangan 2. Nah, cadangan 1 dan udah ada nilainya itu ya. Itu harusnya masuk database ya. Jangan hanya ada di Pokja, tapi harus ada di organisasi, entah itu melalui bagian arsipnya yang ada di bawah PA KPA atau bahkan mungkin PPK. Nah, sekarang kita coba mengembangkan studi kasus yang berbasis regulasi ya. Kita menggunakan ini sekarang. Kita tahu ya, yang kemarin kita bahas ada 5 tanggung jawab dan ada kualifikasi penyedia. Inilah area kinerjanya. Kalau kita hubungkan 5 tanggung jawab penyedia itu ngeling dengan tujuan pengadaan yang value for money ya. Tema kita kan penilaian kinerja penyedia menuju pengadaan value for money. 5 tanggung jawab ini dan kualifikasi yang benar itu terkait dengan tujuan 6T, 6 tepat ya, tepat mutu, tepat kualitas dan sebagainya. Artinya kalau menurut kita bahwa menggunakan Google Purpose di pengembangan area kinerja itu sudah layak ya, tinggal dikembangkan saja nanti cara penilaiannya. Nah, kemudian indikator keberhasilannya ada tanda-tanda keberhasilan di masing-masing area ini. Area ini apa nanti? Nah, parameternya juga nanti satuan ukur yang akan digunakan untuk menilai. Nah, ini hanya contoh ya, contoh. Coba kita misalnya dengan dari regulasi ini kita coba kembangkan ya. Kita cari kira-kira regulasi yang bisa kita pakai ya untuk mengembangkan indikator kinerja. Ya, tapi jika tidak ada regulasi, maka boleh menggunakan best practice. Ya, best practice-nya apa? Ya, yang memang sesuai dengan kebutuhan teknis dari organisasi. Nah, kita coba nih ya. Ini kebetulan ada Bu Sinta, alhamdulillah bisa masukan nanti. Nah, misalnya kita coba nih, kita gali dari, kita sudah ada mandat di sini ya, dari SEPUPR 15 tahun 2019 ya, ada tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Di dalam SE ini dikatakan ya, tanggung jawab ya, wewenang pengguna dan penyedia jasa. Ya. Tanggung jawabnya ada apa? Ada rencana mutu pekerjaan konstruksi RMPK. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah sumber inovasi penilaian kinerja penyedia menggunakan item-item yang ada di sini, tinggal dikembangkan. Nah, itu kalau mau dikembangkan berbasis mandat regulasi. Nah, di sini contohnya nih ya, kita coba eksplor lagi lebih dalam. Di SE ini
ya. Nah, itu dinyatakan ada penjamin dalam tahapan pekerjaan konstruksi, ada tahapan persiapan, ada pelaksanaan, ada penyerahan, ya. Tidak persiapan adalah penyerahan lokasi, ada SPMK yang Bapak Ibu sudah familiar, ya, ada persiapan macam-macam sampai mobilisasi, sampai pemeriksaan bersama, dan sampai strategi pengendalian nanti kontak kritis, bagaimana komunikasinya, bagaimana sekuen teguran dan sebagainya sampai ke penyerahan. Nah, ini kalau menurut saya dikembangkan bisa. Tapi hati-hati, di sini kan untuk keperluan manajemen ada di sini ya, serah terima pekerjaan selesai kepada penyelenggara infrastruktur. Nah, pertanyaannya, apakah ini sampai kita pakai sebagai area kinerja penyedia? Nah, mungkin kalau memang ini murni kebutuhan organisasi yang secara langsung kepentingan kerja penyedia tidak ada, yang ini mungkin bisa jadi belum perlu dipakai, tapi yang sampai yang ini misalnya. Nah, kalau kita buka lagi ya, di SE itu ternyata disampaikan juga bahwa RMPK disusun penyedia, ya. Kemudian setelah penandatangan kontrak. Padahal kita tahu setelah tanda kontrak ada rapat persiapan kontrak. Kemarin kita sudah bahas ya, apa saja yang dibicarakan di rapat persiapan kontrak, termasuk rencana penilaian kinerja penyedia. Di sini dikatakan ya, penyedia pekerjaan konstruksi berkewajiban mempresentasikan dan menyerahkan RMPK. Ya, bahkan RMPK di sini kalimatnya dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, ini kita bisa kembangkan dari situ. Area kinerjanya apa, kemudian indikatornya seperti apa dikembangkan. Nah, ini sebagai contoh. Di SE itu dikembangkan ya, ada namanya komponen RMPK. Ini Bu Sinta, Bu Reni yang dari PU dan Bapak Ibu yang lain sudah familiar nih ya. Ini hanya mengkolaborasikan yang sudah ada di SE ini menjadi sebuah pengembangan saat kita melakukan penilaian kinerja penyedia. Nah, silakan dikembangkan ya. Ada data umum, ada struktur, kurang lebih ini ada 7 komponen ya. Yang paling krusial diantaranya ya ada di sini ya, rencana, ada metode, ada juga rencana pengujian. Nah, ini yang krusial karena ini akan berhubungan dengan masalah kualitas dan sebagainya. Tentu yang lain juga bukan hal yang remeh yang perlu diperhatikan ya, perlu waspada. Termasuk tim-tim yang akan diturunkan sesuai dengan struktur organisasi yang dibentuk. Ini bagian dari area kinerja penyedia yang harus clear nanti bagaimana kita melakukan penilaiannya. Walaupun secara praktek di sini masing-masing aspeknya saya yakin detailnya sudah ada ya. Jadi penilaian kinerja penyedia itu sebenarnya bukan barang baru, tapi kita hanya menguatkan secara akuntabel, datanya tertulis dan dapat digunakan baik untuk PPK sekarang maupun untuk PPK yang akan datang dan menjadi database organisasi kita. Nah, ini contoh lagi ya, di lampiran SE juga dinyatakan ya di situ yang Bapak juga sama familiar namanya tahapan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Nah, ini bisa jadi ya kita kembangkan untuk area komponen pelaksanaan kontrak. Ya, dokumen-dokumen inilah yang menjadi bukti bahwa kontrak itu berjalan dengan baik misalnya. Nah, kita bisa pakai dokumen seperti ini. Nah, contohnya nih misalnya ya. Misalnya nih, ini contohnya. Kita mau kembangkan. Andai kata kita mau kembangkan di area kinerja pelaksanaan kontrak. Coba kita ambil SE tadi misalnya ya. Nah, coba nih. Kita kembangkan nih. Indikator kinerjanya berupa ini pemenuhan keabsahan kelengkapan dokumen pelaksanaan dari 7 komponen RMPK. Nah, ini indikatornya ya. Pemenuhan keabsahan. Misalnya ada yang ada yang usul, Pak, pakai ini Pak, persentase pemenuhan. Bisa, nggak apa-apa. Itu namanya menguatkan deskripsinya semakin jelas, pakai persentase ya. Jadi ini ada, jangan lupa namanya dokumen bukan hanya masalah lengkap ya, tapi juga harus absah. Kalau hanya lengkap tapi nggak absah, ya berarti itu bukan dokumen yang diharapkan sesuai dengan regulasi ya.
Karena keabsahan itu ada hubungan dengan otorisasi, yang berwenang siapa, yang tanda tangan siapa, di dokumen apa, dan untuk apa nantinya dokumen itu bagian dari indikator capaian kinerja pelaksanaan kontrak. Nah, parameternya menggunakan apa? Bisa dikombinasikan ya. Di sini kita coba kembangkan ya, misalnya, nah ini ya, ada parameter binary untuk setiap komponen ya dokumen. Kalau ada ya, kalau tidak nol ya, kalau ada 1, kalau tidak 0 misalnya. Tapi nggak boleh berhenti di sini karena di sini ada 7 komponen. Bahkan mungkin di setiap komponen masih banyak lagi, nah dikembangkan lagi. Nah, makanya ada tambahan lagi di sini parameternya persentase total yang jawabannya ya dibagi 7 komponen RMPK. Nah, ini kalau mau dikembangkan, contohnya seperti itu ya. Sekali lagi contohnya. Nah, misal nih ya, nah mau kita kembangkan di sini. Nah, misalnya nih, area kinerjanya kita pelaksanaan kontrak. Munculkan nih dokumen yang akan kita lihat ya. Ada di sini nih misalnya nih, ya. Ada kurang 1 ya, tadi ada 7 ya. Ada 7 apa nih? 7. Nah, ini sebentar nih, 7. Ada rencana pemeriksaan, ada rencana pelaksanaan. Oh, rencana pelaksanaan ada sendiri ya. Rencana pelaksanaan, ini, maaf nih, ini ada yang ketinggalan nih. Ya. Nah, ini rencana. Nah, ini ya. Nah, ini dikembangkan nih, ya. Misalnya nih, kita nilai ya, 1, 2, 3, 4, ini ada yang kurang, 1 lagi. Nah, misalnya. Nah, ini ya capaiannya nih. Jadi, aneh kata nih, yang dinilai ada itu ternyata yang sampai ke pemeriksaan ya, tapi yang di ini di 1, 2, 3, 4, nah ini 5, maaf ini 5, 6, nah yang 7 nggak ada misalnya ya. Ternyata ada subkontrak tapi tidak dikendalikan, tidak ini misalnya nih. Nah, berarti capaiannya hanya 6/7. Berapa tuh 6/7? Coba kita pakai Excel ya. 6/7. Berapa nih? Mohon maaf Bapak Ibu yang pakar matematika nih. 6/7. Nah, 86% ternyata nilainya. Nah, di sini ternyata nilainya 86% ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh ya. Di pelaksanaan kinerja. Capaian kinerja di pelaksanaan cuma 86%. Nah, nanti dikumpulkan sampai beberapa. Nah, ini nanti 86% itu pelaksanaan kontrak bobotnya berapa? Misalnya ya. Pelaksanaan kontrak andai kata ini bobotnya di sini bobotnya 20. Nah, berarti nanti capaian totalnya 20 kali 86%. Berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 17-an lebih. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi yang seperti ini dikembangkan lagi sampai diambil dari dokumen yang ada di RMPK itu, apa yang mencerminkan kualitas itu apa? Apa yang mencerminkan jumlah volume itu apa? Apa yang mencerminkan waktu itu apa? Nah, dan seterusnya. Ya, ini hanya contoh, misalnya nih ya, kalau yang kualitas nih, pemenuhan jumlah uji kualitas dengan hasil baik dibandingkan dengan total kewajiban uji lab yang ada di RMPK. Nah, ini indikatornya ini, ya, indikatornya. Pemenuhan jumlah uji, bukan hanya jumlah uji lab ya, jumlah uji lab kualitas dengan hasil baik, maksudnya sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, parameternya bisa kayak tadi ya, dikembangkan binary untuk setiap komponen yang uji lab hasilnya baik berarti 1. Nah, ini total persentase dari jawaban dia dibagi dengan yang ada di RMPK. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya yang bisa dikembangkan di kualitas. Nah, sebelum ke tindak lanjut, coba kita masuk ke yang Excel ya. Kita buka yang Excel. Nah, ini Bapak Ibu, contoh kita udah mencoba siapkan, tapi jujur ya, ini di
di area yang dikembangkan, yang di sini, ini namanya urean indikator kinerja. Nah, ini kita kembangkan sendiri nih, walaupun boleh Bapak Ibu challenge nanti ya, boleh kita diskusikan. Misalnya nih, ini ada pelaksanaan kontrak, ini area kinerja ya, area kinerja. Di sini berarti indikator ya, indikator kinerja. Nah, ada yang mengatakan ini kriteria, ini subkriteria, boleh ya, itu hanya masalah deskripsi. Tapi intinya area tanggung jawabnya apa? Nah, ini ya, pelaksanaan kontrak misalnya, kita kembangkan nih indikatornya. Ada kelengkapan perizinan, ada finalisasi kontrak yang akan ditandatangani, misalnya gitu ya. Finalisasi kontrak yang ditandatangani itu dilakukan sesuai dengan prosedur maksudnya. Ada penandatangan kontrak adalah dirut. Hati-hati karena ada kontrak itu ditandatangani oleh bukan dirut atau kuasa tapi tidak ada di akte pendiriannya misalnya. Ada pelaksanaan PCM, pre-construction meeting, ada jaminan pelaksanaan. Nah, misalnya ya, ini dikembangkan di pelaksanaan kontrak. Nah, ini bobotnya gitu ya, asumsikan 15 misalnya. Ya. Kemudian kualitas. Kualitas kita kembangkan di sini ya. Ada uji lab ya, ada metode pelaksanaan, ada ketepatan penggunaan tenaga ahli. Kita tahu ya, selama ini tenaga ahli banyak yang kadang-kadang digonta-ganti, tapi level atau kualitasnya tidak jelas. Demikian juga ketepatan volume. Volume kita kembangkan di sini misalnya jumlah, ada ukuran, ada komposisi misalnya. Demikian juga ketepatan waktu. Nah, ini contohnya misalnya ketaatan waktu ya, ini maksudnya ketaatan waktu ya, ketaatan waktu mobilisasi, ketaatan tanggal fungsional, maksudnya berfungsinya sebuah hasil barang jasa, dan ketaatan tanggal termin, progres termin, gitu ya, ketaatan tanggal progres sesuai termin, ya, sesuai terminnya. Nah, misalnya. Demikian juga ketepatan lokasi. Kalau kita menggunakan tujuan pengadaan ya, ada ketepatan lokasi, ketepatan bidang tadi yang dibutuhkan. Kalau pengadaan barang jasa kan kadang-kadang ada namanya bidang tertentu yang butuh apa, entah itu bidang keuangan, bidang kepegawaian, atau bidang apa. Ada lagi bidang-bidang kalau untuk penyedia berarti bukan bidang itu ya. Kalau untuk penyedia berarti bidang tadi misalnya apa tuh yang di kawan-kawan perizinan kan mungkin ada ya, perizinan tertentu ada bidang tadi di lokasi itu harusnya, nah itu yang dikembangkan. Ini yang contoh ya, ini lokasi, wilayah, posisi, nah dikembangkan nanti. Ketepatan penyedia di sini ada apa namanya, kesesuaian dengan yang berkontrak, subkontrak sesuai klausul, dan rekening penerima sesuai rekening berkontrak. Walaupun ini bisa jadi ya, ada yang mencari ini ketepatan pembayaran misalnya. Nah, ini dikembangkan bobotnya nih. Bobotnya ada 3 ya. Ini asumsinya yang sini sama rata ya, 15 dibagi 5 kali 3. Kemudian yang kualitas ada 8, ada 6, ada 6. Nah, ini 20. Dan dibagi nih. Nah, sekarang kita simulasikan nih. Misalnya ya, rekanan A, ini rekanan B misalnya ya. Ini rekanan C misalnya. Maaf. Rekanan C. Nah, ini asumsinya nih. Asumsi kolom nilai 6, 8, 10 ini ya. 6, 8, ya, 10 ya, asumsinya itu menggunakan persentase ya, capaian persentase. Berarti masing-masing kelengkapannya, berarti kalau misalnya kelengkapan perizinnya ada 10, berarti kalau tercapai 6 berarti 60% misalnya gitu ya. Nah, ini kita asumsikan saja nih, contoh ya, misalnya oh rekanan A ternyata untuk masalah kelengkapan dia lengkap 70% ya misalnya. Nah, dari sini maka kita terapkan ya, kalikan ya,
misalnya. Nah, ini capaiannya ya. Capaian dari kelengkapan perizinan. Sementara rekanan B ternyata dia dapat 65 misalnya ya. Rekanan C dapat misalnya 75. Kemudian finalisasi kontrak yang akan ditandatangani misalnya ya, rekanan A capai 80, rekanan B misalnya ya 80, ini sama, ini 80. Demikian juga yang lainnya. Misalnya ya, kita asumsikan nilainya asumsi ya 70. Di sini juga misalnya 70. Di sini juga misalnya 70. Nah, ini dari sini aja rekanan A, B, C, capaian kinerja di area pelaksanaan kontrak ketemu ya. Yang paling tinggi ternyata C misalnya. Ya di sisi area kinerja pelaksanaan kontrak. Sementara di area kinerja yang kualitas ya kita hitung lagi ya. Misalnya di sini ternyata ada 80 ya. Kita asumsikan ini 80 semua. Ya, kemudian di sini misalnya ada, coba kita ini 80 saja semua misalnya ya. Kemudian kita coba bedanya nanti kita munculkan. Misalnya nih, ternyata yang di sini ada 95. Yang di sini metode mungkin 90. Yang di sini hanya 70 misalnya. Nah, ini ya. Nah, ini dinilai dari sisi aspek kualitas. Di aspek kualitas itu ketemu ternyata A capaian kinerja lebih unggul dibanding yang lainnya ya. 17,2 dari seharusnya 20. Demikian juga ketepatan volume ya. Misalnya asumsinya ini semua 90 ya. Walaupun di prakteknya kan berarti ada kekurangan volume nih. Yang tadi berarti ada kekurangan spek ya. Ini hanya contoh saja ya. Misalnya. Nah, gitu ya. Nah, ini ya dari sisi ini karena dianggap sama, ini misalnya kita anggap 100 di sini. Di sini 95, di sini 100, di sini 100 misalnya. Nah, di sini dari sisi ketepatan volume, capaian kinerja yang unggul ada di C. Demikian juga ketepatan waktu. Misalnya, andai kata waktu dianggap sama. Misal ya, ini hanya. Nah, yang seperti ini sebenarnya kalau menggunakan aplikasi lebih bagus ya. Mungkin kawan-kawan ada yang sudah punya aplikasi, tinggal dioptimalkan untuk organisasi dimanfaatkan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini semuanya 100, nanti tinggal andai kata nih, yang ini 90, yang ini 85, yang ini 80. Nah, misalnya. Nah, ini ya capaian dari sisi area kinerja waktu. Demikian juga lokasi. Misalnya kita pakai angka yang optimal dulu. Demikian juga di sini misalnya ya, pakai yang optimal dulu. Nah, di sini maaf ini.
Nah, ini misalnya, nah ini ya, contoh nih. Nah, andai kata nih ketepatan lokasi dan ketepatan penyedia semua tercapai dengan baik. Nah, ini kita bisa lihat total nilai kinerjanya penyedia ya dari semua aspek ini. Ternyata di sini kinerja penyedia A itu lebih unggul ya. Nah, ini tentu akan sangat bermanfaat karena para pelaku pengadaan bisa mempunyai database yang akurat terkait dengan bagaimana mengambil keputusan berikutnya, apakah mau mengenakan sanksi atau tidak. Tapi kalau di contoh ini kan ekstrim ya, misalnya dari kualitasnya berarti dia nggak tercapai 100%, volumenya nggak tercapai 100%. Tentu ini harus ada dukungan teknis ya, apakah dengan tidak 100% itu akan mengurangi capaian tujuan dan sebagainya. Karena di sini walaupun mungkin si A ini unggul, tapi kan di sini perlu waspada nih. Dari sisi kualitas siapa yang lebih unggul nih? Nah, ini kebetulan A ya. Tapi di sisi volume yang unggul adalah C. Nah, artinya itu sebenarnya akan masuk ke pembahasan namanya hasil penilaian kinerja dievaluasi lagi. Masing-masing kelemahan ini kalau kita mensupply kelemahan ya, capaian nah di sini ya, semua capaian yang angkanya di bawah 100 ya, semua yang di bawah 100 ya ini harus jadi warning, akan ditelaah lebih lanjut apa penyebabnya atau apa yang bikin tidak tercapai, itu kira-kira ya. Nah, sampai mana nih yang kalau memang ada semacam standar toleransi teknis, ya mungkin bisa juga idealnya nilai minimal berapa yang akan diakomodir. Misalnya kalau 95 dianggap masih boleh, berarti 95 itu nggak perlu dijadikan atau dikasih merah misalnya gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi, satu, nilai total ini akan mempengaruhi siapa yang akan dipilih. Tapi tidak boleh hanya dari ini sebenarnya nanti hasil ending nanti evaluasinya bahkan saran ke penyedianya. Kembali masing-masing item ini sesuai dengan komponen yang ada di sini ya, mana yang lebih harus unggul. Contoh nih sebagai contoh yang sederhana. Kontrak lamsam. Nah, kontrak lamsam mungkin yang dispesifikasi ini akan lebih unggul misalnya ya. Ini akan lebih unggul yang di ini ya, lebih unggul jika lamsam. Nah, misalnya, yang penting kan spesifikasi dan jumlah kuantitasnya nih, ya, kuantitasnya misalnya nih, misalnya di sini ya, jumlah, ini juga sama, volume, mutu dan jumlah misalnya. Nah, kalau lamsam misalnya, ya, ukuran komposisi juga demikian. Tapi kan kita nggak sampai detail AS dilihat dan sebagainya. Yang penting jumlahnya oke, mutunya uji lab oke. Nah, itulah berarti akan mempengaruhi komposisi indikator dan komposisi bobot dan akan komposisi bagaimana nilai yang bisa kita toleransi tetap tercapai tujuan. Nah, di sini kira-kira ya contohnya. Nah, ini bisa dikembangkan Bapak Ibu, misalnya nih ya. Nah, ini mau dikembangkan nih kriteria-kriterianya. Jadi kriterianya dikembangkan ya. Kalau pakai skor misalnya ya skala Likert 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, ini ada kalimat di sini ya. Misalnya nih, kelengkapan perizinan IMB, surat penyerahan lokasi, tidak ada perizinan, nilainya 1. Terpenuhi 1 perizinan, nilainya 2. Terpenuhi 3, terpenuhi 2, nilainya 3. Terpenuhi semua tiga-tiganya, nilainya 4 misalnya. Contoh di sini misalnya ya, andai kata mau pakai skala Likert nih ya, langsung pakai skala Likert. Kalau itu kan ya. Finalisasi, verifikasi kontrak yang akan ditandatangani, kesesuaian hasil pemenuhan kriteria teknis. 4 kriteria teknis terpenuhi, ini bukan 400 ya, 40% nih. Nah, 40%. 4 kriteria teknis terpenuhi 60%. Nah, seperti itu. Penandatangan kontrak adalah dirut, ini misalnya ya, jadikan bagian dari indikator kinerja. Di sini ada
Nomor 1 ini nilainya penandatanganan kontrak tidak ada di akte pendirian, 1 nilainya. 2 ini ya, penandatanganan kontrak tim leader ada di akte, 2. Penandatanganan kontrak manajer operasional, 3. Penandatanganan kontrak adalah direktur utama, 4. Nah, gitu ya. Itu mencerminkan uraian kriteria. Jadi idealnya yang kemarin kita sampaikan ya, untuk organisasi instansi pemerintah seharusnya penilaian kinerja pun diformalkan dengan payung hukum. Nah, payung hukum itu diantaranya nanti menguraikan ini, kriteria-kriteria ini, ya. Pelaksanaan PCM, penegasan komitmen penyedia pada SDM, alat, proposal, uang muka, tadi RMPK tadi ya. Nah ini 1 penegasan komitmen di PCM, ini 2 penegasan, 3 penegasan, semua 4 penegasan. Nah seperti itu. Sampai kita kembangkan sampai macam-macam. Nah ini bisa Bapak Ibu kembangkan sampai dilanjutkan. Nah ini contoh ya. Kalau tadi kan bobot tadi udah contohnya seperti ini ada ya, indikator tadi juga seperti ini. Baik, jadi Bapak Ibu kita sudah mencoba ya menyajikan sebuah studi kasus, walaupun studi kasusnya studi kasus yang dummy ya, dummy maksudnya tidak ada kasus real. Kalau ada kasus real juga bisa juga ya, misalnya, tapi perlu ada data yang lengkap. 1 data yang lengkap, yang kedua kalau kasusnya tidak jelas takutnya malah bias ya. Misal kalau mau kita analisa seperti penilaian kinerja penyedia pembangunan tol Becakayu, kayak pernah ada kejadian ya, rubuh itu tiangnya. Nah itu kalau diterapkan penilaian kinerja penyedia ya harusnya itu masuk tuh nanti track record-nya itu masuk ke pengguna anggaran bahkan ya, ini kinerja penyedia di situ yang pernah ada rubuh dan sebagainya, karena berarti akan mempengaruhi ya minimal ketepatan waktu, ketepatan kualitas ya, dan mungkin ketepatan penyedia jangan-jangan ya, mungkin misalnya kalau ada fenomena subkontraktor misalnya. Oke, jadi itu Bapak Ibu kita sudah masuk ke contoh studi kasus. Nah, kita masuk sekarang kira-kira tindak lanjutnya dan evaluasinya bagaimana hasil penilaian kinerja penyedia. Jadi kita bagaimana penyimpanan datanya, bagaimana pelaporan kinerjanya, bagaimana evaluasi dan bagaimana tindak lanjutnya. Kalau secara umum kita kan penyimpanan data ada hard file, ada soft file gitu ya. Ada menggunakan hard copy, ada soft copy. Ada menggunakan manual, ada menggunakan komputerisasi. Tentu era digital seperti ini ya kalau bisa bagus menggunakan komputerisasi, berarti pakai aplikasi gitu ya. Seperti yang kawan-kawan praktisi kembangkan ada vendor manajemen sistem, nah itu boleh dikembangkan. Tapi memang harus ini ya, harus benar-benar waspada karena level bobot, level bobot, indikator, kemudian jenis-jenis kontrak itu akan mempengaruhi nanti berbeda bobot, berbeda ini. Nah, apakah sistemnya mengakomodir juga yang seperti itu? Nah, itu perlu ditelaah lebih lanjut. Nah, kalau penyimpanan manual ya seperti yang kita tahu ya, secara ekstrim kita punya doksir yang banyak gitu ya, kumpulan doksir yang banyak. Mau menggunakan pendekatan apa nih? Misalnya ya, oh aku mau menggunakan pendekatan ini ya, misalnya nih PT masing-masing PT nih ya, ada alamat, ada ini merekam setiap informasi di kartu ya, kemudian ada referensi saling silang dan sebagainya ya. Ini contoh menggunakan pendekatan itu setiap kinerja penyedia. Atau mau menggunakan ya setiap barang jasa yang dibeli ya, suku-suku bisa kombinasi ya. Tadi per penyedia, ini per barang yang dibeli ya, menggunakan. Nah ini kalau pakai manual ya seperti cara biasa, berarti menggunakan ini teorinya Arsiparis ya, ada namanya data-data yang istilahnya apa tuh, yang masih current file, ada permanent file dan sebagainya.
Nah, kalau komunikasi seperti yang kita tahu ya di teman-teman LKPP ada sikap ya itu, tapi sikap itu kan berarti dia pakai untuk melakukan tender cepat. Nah, sekarang yang tender biasa atau yang bukan tender cepat, yang penunjukan langsung, penunjukan langsung sudah merujuk ke kantor tertentu ya, pengadaan langsung misalnya. Punya nggak? Kalau nggak punya ya berarti sebenarnya perlu ada didorong perbaikan di situ ya, agar semakin trackingnya, jejaknya, ya, historisnya itu semakin terdata dan akuntabel. Nah, kemudian pelaporan, ya, pelaporan juga di sini kita ambil dari sumbernya yang ada di modul UK 12 di LKPP ya, ada laporan kinerja, itu ada siapa yang akan menerima informasi ini, ya. Tentu kalau kita ngomong siapa, ya kinerja yang kita nilai lah, misalnya berarti penyedia gitu ya. Dalam bentuk apa kira-kira? Bentuk apa itu apa laporan? Mau bentuk BAP, atau bentuk surat, atau bentuknya, mohon maaf kalau kita lihat di Grab ya, bentuknya langsung bintang 5, bintang 6, jangan bintang 7 ya. Atau mungkin menggunakan rating ya, atau mungkin menggunakan apalagi macam-macam nih silakan ya. Kapan? Nah, kapan ini ya, kalau kita mengatakan kapan, andai kata penilaian kinerja penyedia itu kita anggap bagian dari sebuah proses monitoring misalnya, PP 60 tahun 2008 itu mengatakan monitor ada ongoing activity ya, real time. Berarti kapan? Bisa aja menggunakan real time ya, real time setiap saat itu di ini. Nah, tentu ini kalau bisa real time nggak mungkin bisa bagus kalau tidak menggunakan IT ya. Kalau hanya manual real time ya kayaknya tidak, ya bisa tapi akan lama ya. Perlu dukungan IT. Kemudian siapa yang membuat laporan? Kalau siapa? Kalau kita ikuti dari mandatnya Perpres, tentu ya berarti PPK yang membuat laporan penilaian kinerja penyedia. Karena Perpresnya sudah muncul, tugas PPK seperti itu. Siapa yang akan menyampaikan laporan? Ya tentu PPK. Tapi waspada ya, waspada di mana? Siapa yang menerima informasi ini? Berarti selain ada penyedia, ada juga atasannya PPK. Apalagi kalau atasannya itu yang menandatangani kontrak. Nah, berarti itu lebih hati-hati lagi ya. Oke, nah media propelnya ini ya, bisa menggunakan ini atau intranet, jadi web di internal masing-masing organisasi, atau menggunakan presentasi ya, diundang itu penyedianya ya. Mungkin ini presentasi bentuknya macam-macam ya. Kalau kita tahu di Bapak Ibu kan udah familiar ada istilah apa tuh, showcase meeting ya, ketemu, panggil, presentasikan, sampaikan, Anda akan seperti ini, nilainya kayak gini, dan seterusnya. Nah, itu pilihan ya, mana yang mau digunakan. Nah, laporan tentu namanya laporan ya, harus jelas ya, ringkas dan to the point. Apalagi kalau misalnya laporan penyedia itu mengandung informasi yang urgent, yang wajib penyedia tangani. Misalnya ada mobilisasinya ternyata membuat alat yang mau dimobilisasi ternyata harus parkir di sebuah tempat, membuat macet. Nah, misalnya ya, ada info itu, maka berarti laporan penilaian kinerja yang terkait dengan aspek indikator ketepatan waktu mobilisasi atau ketepatan area mobilisasi, nah itu harus segera disampaikan karena urgent ya. Seperti juga yang ada di Becakayu ya, urgent, yang roboh, ada lagi di Semplak itu roboh, ada lagi kalau kita cermati di mana tuh Pasar Ular ya, ada besi yang jatuh menimpa orang. Nah, itu berarti ada masalah kinerja penyedia di aspek prosedurnya misalnya. Nah, ini kalau seperti itu harus cepat ya. Jenis font kita tahu ya, ukuran huruf, sorot, highlight, bagian yang penting ya. Macam-macam itu modelnya ya, tergantung dari masing-masing organisasi, bisa menggunakan warna, bisa menggunakan apalagi. Yang tidak kalah pentingnya,
bisa jadi ditambah info-info, ada grafik, ada tabel yang menarik ya. Yang intinya kadang-kadang kalau hanya menggunakan huruf-huruf ini, orang tidak begitu tertarik ya. Apa ini? Tapi begitu ada tambahan visualisasi tabel grafik, itu akan lebih membuat menarik. Jadi apa ada istilahnya, ada apa tuh, eye catching ya laporan itu. Nah, ini di ringkas ya, intinya dan sebagainya. Ini hanya tambahan yang uraian tadi. Nah, ini contoh visualisasi ya, yang Bapak Ibu juga sudah familiar. Yang tentu kalau berbicara apa tuh namanya jadwal, Bapak Ibu mungkin akan banyak menggunakan ini ya, misalnya apa tuh kurva S dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan capaian-capaian fisiknya udah berapa, jadi bisa jadi ya akan menggunakan ini bisa di dalam batang. Tapi kalau kombinasi ya nanti ada bisa jadi mungkin ada kombinasi, tapi hati-hati kombinasinya jangan terlalu rumit ya. Misalnya cukup di sini ya mungkin hanya ada 1 atau 2 gitu ya, jangan terlalu rumit. Nah, ini visualisasi. Berikutnya konten laporan ya. Nah, ini dikembangkan bisa. Misalnya nih, kita mau mengadopsi cara penilaian kinerja yang ada di Menteri Keuangan misalnya, atau kita mau mengadopsi cara konten-konten laporan yang ada di penilaian Lakip misalnya. Nah, itu kan ada ya, ada komponen apa, area-areanya apa, di sini ada area pengukuran kinerjanya apa, garis besar capaian kinerjanya bagaimana, berapa persen, terus kira-kira nanti rekomendasinya perbaikannya apa, ya, termasuk hasil analisis dan rekomendasi yang harus dilakukan atau diupayakan oleh penyedia. Nah, evaluasi. Kita tadi sudah kita sampaikan ya, kita tidak boleh bukan di sini ya, kita tidak diharapkan ya membiarkan nilai-nilai yang kurang-kurang ini kita cuekin, jangan ya. Lupa, itu kan dia udah biarkan aja, salah dia sendiri. Kita nggak tahu ke depan apakah jangan-jangan penyedia itu kita butuhkan lagi. Nah, gitu yang kita yang nggak tahu ya, entah itu dalam konteks pengadaan langsung atau mungkin kita butuh dia agar masuk ke sikap dan sebagainya. Jadi ini kita perlu dorong, apa kira-kira yang membuat Anda seperti ini. Nah, itu ada, berarti kita jangan hanya berperilaku seperti mitigasi ya. Pokoknya kalau kurang ini kena sanksi, suruh kembalikan, tapi cermati kira-kira kawan-kawan penyedia ini agar bisa baik itu harus didukung dengan apa. Nah, berarti kita coba cari ya, apa yang masuk kategori rendah itu kira-kira sebabnya apa, dievaluasi. Nah, untuk mencari sebab itu di modul UK28 kalau nggak salah ya, ada boleh kita menggunakan pendekatan 5 mengapa atau menggunakan diagram fishbone atau menggunakan yang lainnya tergantung Bapak Ibu ya yang kira-kira familiar, yang udah biasa, dan syukur-syukur ada dasar mandatnya. Misalnya nih ya, kita menggunakan 5 contoh mengapa, tapi ini contohnya ini ya, contohnya campur nih, tidak murni hanya kinerja penyedia. Misalnya nih, ada aktivitas operasional organisasi terhambat gara-gara mengapa? Nah, ini ya, tender gagal. Misalnya apa ini? EKTP lah misalnya ya. Andai kata EKTP itu waktu itu terhambat dan ternyata penyebabnya tender gagal. Tender gagal kenapa? Nah, ini mengapa yang kedua ya. Mengapa? Karena ada sedikit yang berpartisipasi penyedia. Kenapa sedikit yang berpartisipasi? Karena spek kurang dipahami oleh penyedia. Kenapa kurang dipahami? Karena spesifikasi yang membuat tidak punya kompetensi. Kenapa yang membuat tidak kompetensi? Karena tidak sedianya pelatihan yang khusus membahas. Nah, inilah akar permasalahannya. Ya, tapi tadi kan kita sampaikan ini contohnya campur ya. Artinya ini yang ada di organisasi nih. Nah, kalau di penyedia ya bisa jadi ya. Berarti kita ada di sini misalnya nih di penyedia nih. Ya, kenapa penyedia ini masuk ke nilai, ini masuk ke peringkat yang pertama ya. Sebabnya apa dan sebagainya. Contoh ya, di sini misalnya tadi ada. Nah, ini ya misalnya
kenapa ini si A ini kelengkapan perizinan kok cuma 70, si B kok cuma 65, si C kok cuma 75. Nah, dikembangkan menggunakan ini bisa ya. Mengapa seperti itu? Nah, itu terus dikembangkan. Nah, tapi ini berarti per masing-masing tadi kita jadikan satu-satu ya, banyak. Boleh juga mau pendekatan kayak ini fishbone. Nah, ini fishbone. Kalau fishbone ini berarti bisa jadi kita menggunakan totalan juga bisa ya, atau per area. Misalnya nih, ya, fishbone. Di sini misalnya ya, kenapa capaian area kinerja pelaksanaan si A itu 10,8, si B 10,65, si C 10,95. Ternyata si A ini 10,68, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ini jadi diagram fishbone misalnya. Nah, kalau ini contohnya sekali lagi di organisasi ya. Nah, kenapa kok rendah rata-rata partisipasi penyedia? Oh, ternyata spek tidak jelas. Penyebab 1. Penyebab 2, spek sulit dipenuhi. Penyebab 3, HPS kurang atraktif misalnya. Nah, ini ada 3 penyebab berarti ya. Nah, baru spek tidak terpenuhi. Apa sebabnya? Ternyata sebabnya penyebab dari ini pembuat spek kurang kompeten. Pembuat spek kurang kompeten kenapa? Kenapa di sini ya? Karena tidak tersedianya pelatihan. Tersedia pelatihan kenapa? Karena anggaran tidak tersedia. Terus ya, sehingga inilah solusi yang ditangani. Yang di sini, spek sulit dipenuhi. Itu kenapa? Karena penyedia kurang kompeten. Karena pembuat spek kurang kompeten. Perlu pelatihan lagi misalnya. Di sini, HPS kurang atraktif karena pembuat HPS kurang kompeten. Karena tidak tersedia analisis pasar. Kenapa ini enggak sedia pelatihan? Kalau ini kurangnya staf, misalnya analisis pasar misalnya. Nah, ini contoh penggunaan fishbone diagram. Nah, nanti berarti kita cari penyebabnya, kita sampaikan solusi perbaikannya. Nah, tindak lanjut dari evaluasi. Nah, kita perlu ya memilah kayak tadi ya. Di area kinerja itu kira-kira ya apa saja masalah yang paling utama. Apa juga penyebabnya? Tadi penyebabnya sudah kita didiskusikan di fishbone atau di 5 mengapa. Ya, di masing-masing area kinerja itu yang nilainya jelek apa saja, mana prioritasnya dan penyebabnya apa. Kemudian kira-kira pihak-pihak yang dari penyedia yang bertanggung jawab siapa? Apakah direktur utama semua? Apakah pengawas lapangan? Apakah jangan-jangan ya subkontraktornya atau jangan-jangan malah kuli-kuli atau tukang-tukang batunya misalnya. Baru tentukan langkah lanjutan ya dari hasil penilaian kinerja penyedia. Sebagai contoh misalnya ya, sebagai contoh nih. Di sini ya, di masing-masing ini intisari ini di area kinerja ini ya, udah tahu ya mana yang nggak tercapai, mana yang di bawah standar ya, kemudian dikelompok-kelompokkan diperingkatkan ya dari masing-masing ini yang tadi kita udah singgung, yang capaiannya tidak sampai 100% dan tidak memenuhi standar misalnya, dipilah-pilih ya. Berikutnya yang tadi ya, berikutnya pihak-pihak dari penyedia siapa yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat di SE PUPR misalnya ya, pihak-pihak kinerja, pihak-pihak penyedia yang bertanggung jawab siapa? Ini dia para pihak yang berwenang sebagai penyedia jasa. Apakah kepala proyek, manajer pelaksana, apakah pengendali biaya dan jadwal, apakah penjamin mutu, apakah dan pendukung. Atau bahkan mungkin tadi ya kalau mau dikembangkan apakah sampai direktur utamanya yang nggak beres. Nah, misalnya ya dirutnya. Nah, ini pihak-pihak yang bertanggung jawab siapa yang jadi di masing-masing area ini ya ketercapaian yang rendah tadi ada di mana dan siapa yang bertanggung jawab ya. Nanti harus ditelaah.
Karena tadi kita sampaikan ya, mungkin penyedia tidak tahu atau jangan-jangan memang punya kultur yang tidak baik ya, tidak punya aware pada masing-masing anak buahnya, sehingga masing-masing manajer pelaksana itu mengambil keuntungan sendiri ya. Ada material yang belum terpasang dia tidak aware ya, ada mungkin material terpasang tapi apa tuh murmurnya, baut-bautnya kurang, tidak diuji lagi misalnya. Karena ada faktor mungkin ternyata kondisi atmosfer dengan perusahaan tidak baik. Nah, itu kan berarti bisa menjadi penyebab permasalahan ya, kinerja tidak optimal. Dan yang terakhir, ini perlu dilakukan langkah berikutnya ya. Nah, ini hanya contoh ya di sini ya. Apakah mau debrief, panggil penyedia, kita kasih masukan, kita kasih saran, ya kita kasih sebuah ini, ataukah kita punya program pengembangan penyedia kalau memang ada ya. Misalnya seperti kayak teman-teman LKP yang lakukan kadang-kadang kan itu ya, sosialisasi apa kepada penyedia, sosialisasi SPSE pada penyedia, mengajari penyedia untuk menyusun dokumen pengadaan sesuai ketentuan misalnya, mengajari penyedia untuk mentaat seperti itu ya, ada pengembangan penyedia. Nah, ini Bapak Ibu di sesi ini ending kita pada malam ini kita sudah menyampaikan sharing materi-materi ya terkait dengan studi kasus walaupun contohnya sederhana ya, dan teknik menilai baik menggunakan yang best practice maupun menggunakan mandat regulasi. Mandat regulasinya belum didetailkan secara masif sehingga kita bisa mengembangkannya, tapi warning tadi ya, usahakan berbasis aturan yang sudah ada tinggal dikembangkan. Kemudian tindak lanjutnya dan evaluasinya atas ketercapaian yang rendah itu seperti apa dan bagaimana nanti tindak lanjutnya. Bahkan mungkin tindak lanjutnya apakah nanti kita perlu menyiapkan anggaran lagi dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu di malam ini. Silahkan kalau ada feedback, masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Silahkan Mbak Mutiara. Silakan Pak Hendro. Halo. Halo. Halo Pak Hendro. Silakan Bapak Ibu. Ya baik, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya jangan sungkan atau ingin sharing pengalamannya silakan. Pembicaranya ini udah lagi di jalan mungkin ya. Oh iya. Ini ya. materi ada tambahan Pak Hendro ya. Oh boleh Pak, kalau memang ingin dilanjutkan masih ada tambahan, silakan Pak. Bukan maksud saya di bahan tayang itu ada saya tambahkan tidak seperti yang saya sharing kemarin. Oh iya. Maksudnya nanti saya kasih lagi biar kawan-kawan yang misalnya butuh atau ingin mendapatkan bisa. Dan kalau butuh Excel-nya nanti saya buka. Oke, baik Pak. Silakan kawan-kawan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Masih ada 15 menit nih. Enggak ada pertanyaan. Boleh.
Mungkin mati lampu kali, Pak. Enggak. Iya, Pak. Oke. Mungkin dari saya sedikit, Pak, Boleh. ingin menanyakan, kapan ketika kita ingin melakukan pemilihan, Pak, kapan kita menggunakan penilaian kinerja ini untuk memilih penyedia? Misalnya, apakah itu ketika tender cepat atau ada pengadaan-pengadaan tertentu yang memang penyedianya itu bisa difilter melalui kinerja, seperti itu, Pak. Oh, baik. Jadi ini pertanyaan menarik ya. Kapan hasil penilaian kinerja ini bermanfaat untuk mendukung pemilihan penyedia gitu ya. Kalau dari sisi mandat regulasi yang sudah jelas pola penilaiannya, misalnya seperti tender ya. Kalau tender kan sudah jelas, berarti kalau tender kan kita tidak bisa masuk secara ekstrim menggunakan hasil penilaian kinerja penyedia menjadi kriteria, kan kemungkinan akan banyak hal yang akan malah bumerang ya, karena ada kriteria sendiri, kualifikasi dan sebagainya. Nah, tapi yang selain itu, misalnya yang jelas kan kayak tender cepat, itu kan sudah digagas oleh LKPP, berarti di situ sebenarnya ada substansi penilaian kinerja penyedia. Dengan bahasa lain, di tender cepat sudah otomatis tuh hasil penilaian kinerja penyedia itu menjadi sebuah produk. Nah, cuman saya nggak tahu secara ekstensifnya apakah memang menampilkan real time ya rate atau level kinerja penyedia. Itu jadi di tender cepat, tapi sudah by sistem oleh KP. Yang kedua, penilaian kinerja penyedia ini sangat bermanfaat dan mendukung PBJ yang kredibel dan akuntabel, terutama untuk pengadaan langsung dan penunjukan itu ya, di situ sangat bermanfaat ya, sehingga PPK atau pejabat pengadaan yang akan melakukan eksekusi pengadaan langsung, dia udah punya data rating penyedia ya, sehingga ngapain lagi nyari-nyari penyedia yang belum diketahui rekod atau catatan prestasinya. Itu mungkin Pak Indro. Jadi sangat bermanfaat kalau kita menggunakan pengadaan langsung atau penunjukan langsung, bahkan mendorong optimalisasi prinsip pengadaan akuntabel ya, transparan. Itu Pak Indro mungkin dan kawan-kawan. Iya, baik Pak. Ini Mbak Mutiara sudah gabung lagi nih. Oh, lagi OTW kali ya? Iya mungkin. Mbak Mutiara. Mungkin dari rekan-rekan yang lain agak bingung ya, Mbak Mutiara. Menjaimkan diri ya kayak orang PU. Tapi itu Ini sudah. Mutiara. Gimana Bu? Bentar ambil headset. Oh iya. Ya, Bu Sinta ya dipanggil. Bu Sinta dipanggil atau saya? Tadi ada Bu Sinta ya? Gimana Bu Mutiara? Halo. Saya kenapa, Pak? Gimana Bu, sudah ya. Baru pasang headset. Oh, gimana penilaian kinerja penyedia satenya, udah grade-nya berapa? Gimana Bu Sinta? Enak atau Bu Sinta tadi ngambingnya? Berarti kualitasnya ini Pak, nggak ada yang nanya nih Pak. Ya mungkin iya, bener. Mungkin sudah, berarti dua kemungkinan ya, paham atau mungkin paham. Nah itu mau dari di tahap
Ketua saya yang diskusi deh. Kalau kemarin sih itu Pak, yang gue ngomong di selesai pekerjaan. Yang Gimana? dari yang apa coba? Atau ini Pak, tadi ada yang WA katanya kalau bisa ada ini lagi apa namanya studi kasus gitu loh Pak tadi. Bisa diulangi atau mungkin ada ini ya. Ya kayaknya koneksi ya, kurang bagus Pak. Ada tadi ini, nah ini contoh studi kasusnya tadi kita simulasi secara dummy tadi. Lagi Pak, sekali lagi gitu misalkan. Oke, baik. Jadi tadi kita sampaikan ya contoh studi kasusnya kita menggunakan dummy ya. Jadi angka-angka ini tadi kan belum ada nih ya. Jadi kita mengembangkan masing-masing pelaksanaan kontrak, area kinerjanya, ada kualitas, ada ketepatan volume, ketepatan waktu, ada juga ketepatan lokasi, ketepatan media. Nah, masing-masing ini kita kembangkan ya indikator kinerjanya. Ini misalnya contoh indikator kinerjanya ya, termasuk juga bobotnya. Nah, ini masing-masing bobot indikator kinerja. Nah, kita coba lihat ada rekanan A, rekanan B, rekanan C. Nah, ini hasil yang ada di biru ini merupakan nilai capaian realisasi mereka secara nyata. Nah, ini angkanya 70%, 80% ya. Tentu ini kan dummy ya, berarti contohnya misalnya kelengkapan perizinan itu harus ada 10 dokumen. Tapi berarti rekanan A hanya 7 dokumen, makanya 70%. Tapi kalau 65 mungkin rekanan B kelengkapan perizinan 6,5. Loh kok bisa 6,5? Mungkin satu dokumen yang masih progres, belum selesai misalnya. Kemudian rekanan C juga demikian. Dan sampai ke bawah ini tinggal dikalikan ya antara bobot dengan capaiannya. Ketemulah masing-masing ini ada nilai capaian area masing-masing dari area kinerja yang dinilai. Demikian juga yang untuk area kualitas. Nah, jadi kira-kira seperti itu simulasinya sampai di total nilai yang ada di ending dari, nah ini ya, endingnya adalah ini nilainya. Ini nilai capaian totalnya. Nah, ini kalau dibikin aplikasi akan ketemu misalnya rating langsung ya 91, 90,25 dan 89,85. Nah, ini kan hanya contoh. Kalau mau dikembangkan ya memang harus ada case yang nyata, nanti dimunculkan di sini ya mana yang tidak sesuai dengan case itu gitu. Misalnya ya, ini hanya asumsi ya, hanya asumsi. Kita ambil case apa tuh yang kejadian grider roboh misalnya. Nah, berarti andai kata yang semuanya ini rekanan A yang bekerja ya, semuanya 100%, nah berarti mungkin di spesifikasinya dia jelek ya. Mungkin cara mengerjakannya dia rendah angkanya. Nah, itu nanti ketemu capaiannya berapa. Itu mungkin Pak Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan contoh studi kasusnya seperti ini. Tadi kita sampaikan ya, sebelum kita melakukan penilaian menggunakan bobot ini ya, ini ya, berapa persen. Nah, kita perlu bikin kriteria penilaiannya. Nah, ini kita contohkan ya. Kelengkapan dokumen, ini 1, ini 2, ini 3. Kalau pakai skala Likert ya misalnya. Jadi misalnya nih, kalau ini pakai skala Likert, misalnya, oh capaiannya di sini 2, ini 4, ini 3, ini 3, ini 2, misalnya pakai skala Likert ya. Ini berarti ini bukan pakai persentase, berarti langsung perkalian ya. Kalau skala Likert berarti langsung perkalian. Nah, di sini ya. Ada angka 6 ya. Terus sampai ke bawah. Ini kira-kira kalau pakai menggunakan skala Likert ya. Jadi tergantung dari kriteria apa yang kita gunakan di sini. Jadi ini sebenarnya tantangannya kalau mau melakukan penilaian kinerja.
skor kriteria, penilaian kriteria itu dibuat dulu, baru diterapkan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa benchmark dengan skor penilaian yang ada di evaluasi SAKIP. Nah, itu ada tuh skor-skor seperti itu, ya. Nah, ini diantara contoh yang bisa kita gunakan sebagai ide atau sumber inovasi yang ada contoh realnya dan bisa dikembangkan. Itu mungkin Bapak Ibu. Oke, baik Pak. Ini tadi ada dari peserta Pak Yusuf, ini minta contoh penilaian yang Excel tadi mungkin Pak. Oh, boleh, ini saya share nih. Ya. Nanti yang ini saya share Pak. Oke, baik Pak. Jadi indikatornya tetap ini Pak ya. Ya, tapi jangan lupa ini contoh ya. Jadi indikatornya harus kalau menurut saya indikatornya dikembangkan kalau konstruksi dari ini aja, dari SE ini kalau konstruksi ya, dari SE-nya Menteri PU ini. Nah itu kan ada nih, ada komponen-komponen ini. Nah ini dikembangkan di sini Pak. Kalau jadi silakan saja nanti kalau ingin memasukkan indikator lain yang dirasa bisa untuk menilai kinerjanya Pak ya. Ya. Jadi ini hanya contoh ya. Misalnya K3 atau apa seperti itu. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya sekali lagi. Sepertinya ini juga sudah habis. Mbak Mutiara. Saya boleh. Ya. Gimana Bu? Agak putus-putus Mbak Mutiara. Iya, saya bisa nanya nggak? Moderator saya sebentar ya. Pak, kalau misalnya ada penyedia di kota A dia dapat indikatornya hijau, di kota B dia dapat indikatornya merah, terus jadinya rating dia apa dong? Ya, yang siap pertama kan kota A, kota B berarti kan PPK-nya berbeda. Berarti yang melakukan penilaian kerja berbeda. Yang kedua, apakah jenis pengadaannya sama yang dilakukan? Yang ketiga, timingnya tuh sama atau beda? Kalau timingnya sama pun masih bisa kemungkinan seperti itu hasilnya. Berarti di kota yang hasilnya merah itulah bukti bahwa dia kemampuan paketnya dipaksakan sehingga yang merah itu terjadi gitu. Sangat bisa ya si usernya yang menggunakan itu Bu Mutiara di kota A misalnya ya dia dapatnya merah. Ya berarti yang user itu pakainya merah, jangan pakai yang hasil penilaian kota yang lain gitu. Ini agak beda. Saya pikir gimana? kota A tambah kota B digabung gitu. Ya enggak lah. Kan usernya beda, PPK-nya beda, PA-nya beda. Ya, misalnya warna merah tambah hijau jadinya coklat. Oh ya itu namanya. Berarti per PPK ya ini Pak ya? Iya, kan sesuai dengan mandat Perpres kan PPK tugasnya kan. Itu mungkin Bu Mutiara. Iya baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, saya nggak bisa kelihatan bukan karena sengaja, memang karena ada kelemahan teknis di laptop saya ini. Nggak apa-apa Pak. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada bisa angkat tangan atau kirim question di kolom question. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang menanyakan.
Kalau enggak ini Pak, kesimpulannya deh Pak dari 3 sesi ini. Oke, jadi kesimpulannya kita Bapak Ibu kita sudah 3 hari sharing ya. Terima kasih kita sudah mengikuti beberapa paparan yang kita sampaikan. Yang tidak boleh kita lupakan bahwa Perpres sudah memberi mandat kepada BPK untuk menilai kinerja penyedia. Namun juknis pedoman turunannya sampai sekarang belum ada. Artinya Bapak Ibu kita semua sudah punya perintah, tapi kita belum punya aturan detail, berarti bisa melakukan pengembangan. Tapi kalau menurut kita pengembangan yang mau dilakukan tetap mengacu kepada landasan aturan yang ada ya. Jadi yang pertama, sesi pertama kita yakin bahwa PPK sudah ada mandat berarti harus dilaksanakan. Yang kedua tujuannya juga jelas untuk penilaian kerja. Yang ketiga penilaian kerja penyedia akan dilakukan oleh para pelaku pengadaan. Bahkan PPK akan mensupport info-info ke PA-KPA. Untuk melakukan itu, how to-nya, bagaimananya, kita perlu menyusun indikator. Indikatornya kita menggunakan apa? Upayakan yang sesuai dengan regulasi. Regulasi yang ada, Perpresnya sudah mengatakan tanggung jawab penyedia ada di 5 hal itu. Berarti itulah area kinerja yang akan dinilai. Parameternya itu belum ada, ya kita kembangkan juga. Nah, tapi sekali lagi, boleh nanti benchmark ke aturan-aturan yang sudah ada. Contohnya di evaluasi kinerja instansi pemerintah, ya AKIP yang sudah ada di situ parameternya digunakan. Tapi yang cocok nantinya ya. Dan kita juga hari ini sudah memberikan studi kasus, walaupun tadi yang kita sampaikan kasusnya kasus dummy ya, bukan kasus real. Harapannya Bapak Ibu bisa mengembangkan ya. Bahkan tadi ada Excel yang kita tampilkan. Silakan Bapak Ibu dilanjutkan apa yang telah kita sampaikan. Harapan kita jujur ini meningkatkan awareness atau kepedulian pada kita semua bahwa kita itu dapat perintah untuk praktek PPJ sesuai prinsip-prinsip PPJ, diantaranya yang paling krusial akuntabel, transparan. Penilaian kinerja penyedia itu mengoptimalkan secara optimal ya antara akuntabel dan transparan, sehingga dasar yang pengambilan keputusannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu mungkin Bapak Ibu, saya yakin banyak yang kurang dari saya, itulah kelemahan dari saya sebagai manusia biasa, mohon maaf, tapi kalau ada yang tepat, ada yang bagus, ada yang baik, itu pasti dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan sungkan-sungkan untuk mengembangkan dan mempraktekkannya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, bahwa kinerja kita semua akan dinilai oleh baik pimpinan atau stakeholders atau masyarakat, bahkan penyedia sendiri akan melihat kita. Maka selalu berlindung di balik regulasi, dikembangkan sesuai regulasi dan ditransparankan. Itulah cara kita untuk membuat bahagia dalam pengadaan barang jasa. Itu mungkin Bapak Ibu yang closing yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas pengalaman dan di 3 sesi pertemuan tentang penilaian dan evaluasi kinerja penyedia. Punya itu ya Pak ya? Ya. Ya Bu, gimana? Ya Bu Mutiara gimana? Sepertinya koneksinya hilang Pak. Oh. Iya. Oke. Terima kasih Pak Mustafa atas paparannya.
apa yang telah di-sharing 3 hari ini Pak ya, semoga dapat bermanfaat buat peserta, buat kita. Mohon maaf kepada semua peserta, mohon maaf jika ada kekurangan baik dari Pak Mustafa Kamal ataupun kami selaku penyelenggara. Bahan-bahan yang sudah diberikan nanti akan diberikan lagi di dalam grup, juga mungkin nanti contoh penilaian kinerja nanti insya Allah akan di-share juga di dalam grup. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih banyak Pak Mustafa Kamal, Pak Mutiara, dan para peserta. Saya tutup webinar malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.